Begitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Salat ini luar biasa sekali. Kita setiap hari 5 waktu salat. Suatu ketika Khalifah yang kedua Umar, Amirul Mukminin, yang sangat adil, yang sangat tegas, beliau yang bisa tiduran di teras masjid tanpa takut. Oh iya, tadi saya agak lupa karena ada pamflet, ada panggung. Saya lupa kalau ini di masjid, sendalnya hampir mau naik. Terima kasih tadi Ibu yang sudah mengingatkan. Umar begitu. Beliau itu pede tiduran di masjid, sehingga ketika datang utusan dari Persia atau Romawi yang mau menemuinya, bisa menemui Umar dan beliau sedang tiduran. Padahal ketika itu beliau sebagai kepala negara, tanpa penjaga, tanpa pengawal. Kalau sekarang kita atau di zaman kita, bupati begitu berkunjung ke desa pasti penuh dengan pengawal. Tapi karena Umar dulu saking adilnya, semua warganya merasakan keadilannya, dia tidak takut lagi kalau dicelakai. Dia bisa tiduran dan sangat tawadhu, rendah hati. Umar suatu ketika pernah duduk bersama Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2 di kitab di rangkaian hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Umar mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab." Suatu hari kita sedang duduk bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadis sya'r, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, di tubuhnya tidak terdapat tanda-tanda bekas dari perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, dan salah seorang dari kami tidak ada yang mengetahuinya. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad. Kemudian orang itu duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menempelkan lututnya dengan lutut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Para sahabat tidak ada yang berani, bahkan bukan termasuk adab ketika memanggil Nabi dengan mengatakan ya Muhammad. Para sahabat ketika memanggil Rasulullah pasti dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tetapi orang ini langsung mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Maka Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Nabi menjawab, Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan kamu mendirikan salat, dan kamu menunaikan zakat, dan kamu berpuasa Ramadan, dan kamu berhaji ke Baitullah apabila telah mampu. Maka mendengar jawaban itu, orang tadi mengatakan shadaqta. Dia menjawab, kamu benar wahai Muhammad. Maka Umar dan para sahabatnya yang lain mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami terheran-heran, kenapa kok bisa dia tadi bertanya kemudian mengatakan kamu benar wahai Muhammad. Hadis ini panjang dan ternyata yang datang siapa? Jibril. Nah, yang kita ambil di sini adalah ketika Nabi ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab dengan 5 perkara. Di antara 5 ini, yang satu adalah apa? Wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan salat. Ini bisa kita pahami maksudnya apa? Berarti kalau tidak salat bukan termasuk Islam dong. Seperti orang bertanya, apa itu mobil Avanza? Dia akan menjawab, rodanya 4,
bahan bakarnya bensin, kemudian tidak ada bak terbukanya, mesinnya Toyota. Kalau ada satu saja yang tidak sama dengan ini, pasti bukan Avanza. Misalkan bahan bakarnya air, oh bukan itu berarti. Ketika Nabi ditanya apa itu Islam, bersyahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian berpuasa, kemudian berhaji. Nah, maka kalau dia tidak sholat, maka Islamnya tidak sempurna. Bahkan kalau sampai dia mengingkari, bisa dia keluar dari Islam. Maka Umar sangat paham bahwasanya sholat dalam agama Islam itu kedudukannya agung, tinggi. Makanya dia pernah mengirim pesan kepada para pekerjanya. Dia mengatakan, "Inna ahamma amrikum 'indi as-shalah." Sesungguhnya perkara kalian yang paling penting bagi saya adalah as-salat, salat. Beliau melanjutkan perkataannya, "Faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha faqad hafidha dinah." Barang siapa yang senantiasa menjaga, kemudian perhatian, tidak mau ketinggalan, senantiasa melaksanakan salat, maka dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fa huwa lima siwaha adya'. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan, maka dia akan lebih menyia-nyiakan perkara yang lain selain salat. Itu perkataan Umar ibn al-Khattab. Semua perkara pekerjanya, semua perkara anak buahnya Umar itu penting bagi Umar. Tetapi beliau mengatakan, yang paling penting bagi saya dari kalian adalah salat. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau zaman ini kita menemukan seorang bos yang kemudian perhatian kepada anak buahnya sampai mengatakan, jaga salat-salat kalian, atau yang paling penting bagi saya adalah salat-salat kalian, maka itu luar biasa. Dengaran nggih? Kok kayak macet-macet? Jadi begitu. Yang paling penting bagi Umar adalah salat. Kemudian terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling penting bagi Umar adalah salat. Bukti yang kedua yang menjadikan salat itu sangat agung adalah salat itu di mana diwajibkan, maksudnya turun perintah salat itu Rasulullah berada di mana Bapak Ibu? Ya, di langit, di atas langit ketujuh ketika Mi'raj. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu agung. Yang lain puasa, zakat, haji, kewajiban apalagi jihad, pengharaman khamar, itu semua Nabi di bumi turun ayat. Tetapi salat ini paling beda. Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, supaya kami menampakkan kepadanya ayat-ayat kami, dan Masjidil Aqsa itu telah kami berkahi sekelilingnya. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah itu ketika mau diisrakan berada di rumah Ummi Hani. Tetapi di ayat Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah mengisrakan
seorang hamba pada malam hari dari Masjidil Haram. Makanya dari itu para ulama sebagian berpendapat bahwasanya salat dimanapun yang penting masih di dalam perbatasan hudud haram, perbatasan haram, itu pahalanya sama dengan salat di Masjidil Haram, karena Allah menyebutkan termasuk rumah Ummi Hani, termasuk apa? Masjidil Haram. Itu mendapat sebagian ulama. Beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengendarai apa? Mengendarai Al-Buraq. Kenapa diberi nama Al-Buraq? Karena saking cepatnya. Bahasa Arabnya kilat itu apa? Al-Barqu. Bahasa Arabnya Al-Barqu, kilat. Nah, sebagian ulama mengatakan kenapa diberi nama Buraq? Karena saking cepatnya. Di hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari bahwasanya Buraq itu tidak lebih besar dari kuda, tetapi tidak ada sayapnya. Jadi kalau ada yang bilang ada sayapnya, itu riwayat-riwayat yang lemah. Tidak ada sayapnya, berwarna putih. Tetapi yang aneh apa? Dia meletakkan, istilahnya kalau meloncat itu meletakkan kakinya itu apa? Sejauh mata memandang. Jadi kalau misalkan kita bisa melihat bulan, ketika loncat itu langsung sampai ke bulan. Di hadis disebutkan yadau hafirahu 'inda muntaha basarah. Dia meletakkan kukunya itu di ujung penglihatan, makanya sangat cepat sekali, kecepatannya melebihi cahaya. Antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu jaraknya 1430 km. Sama dengan Jakarta sampai ke Lombok. 1300-an itu. Kalau NTB 1500. Kalau pesawat 1,5 jam. Makanya ketika Rasulullah diisrakan ke Masjid Al-Aqsa, Abu Jahal tidak percaya. Mana mungkin orang-orang Quraisy saja ketika ke sana harus butuh waktu 1 bulan berjalan kaki. Ini Muhammad mengatakan hanya semalam. Maka setelah mendengar itu Abu Jahal bertanya kepada Nabi kita, boleh enggak saya beritahu orang-orang penduduk Mekah? Nabi mengatakan boleh, silahkan beritahu. Akhirnya beritahu, ini Muhammad mengaku telah pergi ke Masjid Al-Aqsa, ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 malam. Akhirnya banyak yang tidak percaya. Bahkan yang masih awal-awal masuk Islam ada yang murtad. Mendengar ini, Abu Bakar dikatakan, wahai Abu Bakar, sungguhnya Rasulullah Muhammad telah mengatakan demikian. Maka beliau mengatakan, waqad qala dzalik, apakah beliau benar-benar mengatakan itu? Dikatakan, na'am, iya. Beliau menjawab, waqad shadaq, dia telah jujur. Pokoknya apa saja yang dikatakan Rasulullah, Abu Bakar mengatakan waqad shadaq, dia telah jujur. Makanya setelah beliau menemui Rasulullah dan bertanya itu, kemudian beliau benarkan, Nabi mengatakan antas siddiq. Makanya Abu Bakar diberi lakab Abu Bakar as-Siddiq karena imannya sangat luar biasa. Bahkan disebutkan imannya kita ini kalau dibandingkan imannya Abu Bakar itu tidak menyamai setengahnya. Iman kita semua ini kalau dibanding imannya Abu Bakar tidak ada setengahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, iman yang paling rendah itu adalah kalau kita melihat kemungkaran, dalam hati itu muncul pengingkaran. Kalau kita sekarang melihat kemungkaran tetapi tidak ada rasa mengingkari atau sadar, oh ini maksiat, ini tidak boleh,
berarti iman kita sudah sangat tipis, sangat lemah. Makanya kalau dibanding imannya Abu Bakar, beda. Begitu. Tadi sampai mana? Sampai Rasulullah Isra. Nah, orang-orang Quraisy pun tidak percaya. Coba buktikan kepada kami bagaimana Baitul Maqdis. Maka Rasulullah menyebutkan ciri-cirinya. Dan ketika beliau hampir lupa, Allah tampakkan Baitul Maqdis seakan-akan berada di depannya. Kemudian beliau sebutkan dengan detail, sepotong-sepotong. Batanya demikian, pintunya demikian, tanahnya demikian. Begitu. Meskipun begitu, Abu Jahal tidak percaya. Bahkan beliau sebutkan, kami sempat menemui serombongan orang yang nanti akan datang di hari demikian, talinya unta demikian. Pokoknya semua ciri-cirinya disebutkan. Dan betul, setelah beberapa hari rombongan itu datang. Meskipun begitu sama, Abu Jahal tidak percaya. Intinya, yang tidak percaya, yang istilahnya membangkang, tetap tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk mukjizat, Dan al-Buraq itu termasuk kendaraan para nabi. Para nabi terdahulu sebagian sempat menaiki al-Buraq. Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Suatu malam, para ulama berbeda pendapat. Tidak ada riwayat yang pasti yang mengatakan itu terjadi di malam 27 bulan Rajab. Tidak ada yang pasti begitu. Semua berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Semua berbeda pendapat karena tidak ada riwayat yang pasti yang mengatakan secara jelas. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kita mengimani Isra dan Mi'raj karena ayatnya jelas. Kemudian sesampainya di Baitul Maqdis, Rasulullah bertemu. Sebelum masuk ke Masjid Al-Aqsa, beliau mengikatkan boroknya, diikat di dekat masjid. Kemudian beliau masuk, ternyata mendapatkan para nabi di dalam masjid itu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, dan beliau salat dan beliau menjadi imam. Mungkin ada yang bertanya, loh kok bisa bertemu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang ada ketika itu bukan jasad-jasad asli mereka, tetapi itu ruh yang Allah tampakkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, loh kok bisa? Bukankah kalau sudah meninggal berada di alam lain? Bagi Allah ketika Allah berkehendak apapun bisa. Bukannya Rasulullah pergi ke Baitul Maqdis dalam waktu sekejap? Kalau sekarang pakai pesawat 1,5 jam, ketika itu lebih cepat lagi. Setelah sholat, kemudian beliau di-mi'rajkan ke langit. Beliau naik ke langit pertama. Jibril meminta dibukakan langit. Dikatakan, "Man, siapa?" Jibril menjawab, "Jibril." "Waman ma'ak, siapa bersamamu?" "Muhammad." Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu Adam. Maka beliau mengatakan, "Marhaban bil ibn salih wan nabiy salih." Selamat datang kepada seorang anak yang saleh dan seorang nabi yang saleh. Kemudian naik lagi langit kedua, minta dibukakan. Penjaga langit mengatakan, "Man, siapa?" "Jibril." "Wa man ma'ak, siapa bersamamu?" "Muhammad." "Waqad ursila ilai," apakah sudah diutus? Sudah. Langit kedua, beliau bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Mereka mengatakan, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Naik lagi ke langit ketiga. Malaikat Jibril meminta dibukakan. Lagi, "Man, siapa?" "Jibril." "Wa ma ma'ak, siapa bersamamu?" "Muhammad." "Waqad ursil," apakah sudah diutus?
Sudah. Ayat ketiga, beliau bertemu Nabi Idris atau Nabi Harun. Nabi Idris di langit keempat. Langit ketiga saya lupa. Intinya bertemu seorang nabi. Naik langit keempat bertemu Nabi Idris. Sama dikatakan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian naik langit kelima bertemu Nabi Harun. Sama. Nabi Harun mengatakan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang kepada seorang nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Kemudian naik lagi ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Sama. Para penjaga pintu langit mengatakan, "Man, siapa?" Jibril. "Dan siapa bersamamu?" Muhammad. "Apakah sudah diutus?" Sudah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Dan naik langit ke-7, di situ ada Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ini seakan-akan mengajarkan kepada kita bahasanya dahulu Nabi Ibrahim telah capek-capek membangun Baitullah, Ka'bah, meninggikan pondasinya, maka sekarang saatnya beliau istirahat di atas. Ketika Nabi ke atas, bertemu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur dikatakan seandainya Baitul Ma'mur itu jatuh, tentu jatuhnya akan tepat di atas Ka'bah. Bentuknya bagaimana? Allah alam. Kita tidak diberitahu secara rinci. Intinya Nabi bertemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu paling mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Selamat datang kepada anak yang saleh dan nabi yang saleh. Karena Nabi Muhammad masih punya silsilah sampai kepada Nabi Ibrahim. Nah, disitulah kemudian Nabi kita bertemu dengan Allah, tetapi Allah mempunyai hijab berupa cahaya. Seandainya Allah tidak menggunakan hijab itu, maka semua benda akan terbakar ketika pandangan Allah sampai ke benda-benda itu. Disitulah Allah mewajibkan Nabi kita untuk salat di atas langit. Berapa kali sehari? 50 kali. Ketika itu Nabi langsung taat, turunlah mau ke bumi, ketemu Nabi Musa. Dikatakan, apa yang Allah wajibkan kepadamu? 50 kali salat. Nabi Musa mengatakan, balik, temui Allah, minta. Umatmu tidak akan mampu. Akhirnya Nabi Muhammad balik, minta keringanan, turunkan menjadi 40. Setelah itu mau turun ke bumi, ketemu lagi Nabi Musa. Dikatakan, berapa Muhammad? 40. Hadis cerita ini saya riwayatkan dengan makna, tidak persis bagaimana ceritanya, supaya lebih singkat. 40. Nabi Musa naik lagi, wahai Muhammad, minta keringanan, umatmu tidak akan mampu. Naik lagi. 30. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi. Nabi Musa bertanya, berapa Muhammad? 30. Naik lagi. Intinya terus sampai menjadi 5. Kemudian Allah mengatakan, hiya khamsun wa hiya khamsun. Yang tahu bahasa Arab pasti tahu. Hiya khamsun wa hiya khamsun. Maksudnya apa? Salat wajib itu 5 secara kewajibannya, tetapi secara pahala dia 50. Hiya khamsun wa hiya khamsun. La yubaddalul qawlu ladayya. Allah mengatakan, perintahku sudah tidak akan terganti lagi. Sudah 5 itu ketemu Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, naik lagi minta keringanan kepada Allah, umatmu tidak akan mampu. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Musa,
qad istahyaitu min rabbi, aku sudah malu dengan Tuhan. Akhirnya jadilah salat wajib itu hanya 5 kali dalam sehari. Tetapi secara pahala itu berapa? 50. Dan bahkan Allah bisa melipat gandakan pahalanya menjadi berapapun sesuai yang Allah mau. Itulah mengapa Umar mengatakan salat kalian itu penting bagi saya. Dan salat kita ini kedudukannya sangat penting, sangat agung. Karena Allah mewajibkannya di atas langit. Sudah begitu, itu sudah diberi keringanan. Kok ya kita masih kadang meninggalkan? Padahal sudah enak sekali. Salat sekali pahalanya 10 kali. Salat 5 kali pahalanya 50 kali. Tapi karena manusia atau insan atau nas itu seringnya lupa. Bahasa Arab dikatakan nasiya yansa, itu artinya lupa. Makanya manusia terkadang lupa, terkadang salah, terkadang suka bersenda gurau. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum. Sungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan senda gurau dan saling berlomba-lomba dalam perhiasan, keturunan dan sebagainya. Sebagai seorang mukmin muslim, tentu kita akan sadar akan meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Para ulama mengatakan zuhud, di antara bukti zuhud adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi kalau orang zuhud itu bukan hanya dia kemudian makannya sedikit, kemudian berpakaian seadanya, bukan, tetapi dia meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya. Contoh apa? Banyak permainan, banyak senda gurau yang itu tidak ada manfaatnya di akhirat. Yang kalau kita sudah sadar kita itu muslim mukmin, nanti mau mati kemudian di akhirat akan dipertanggungjawabkan, tentu kita akan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nabi bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat baginya. Makanya betul zuhud dan meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau misalkan pergi nonton jalan kepan begitu kan nggak bermanfaat Pak ya. Ya udah di rumah duduk saja ngaji begitu. Apalagi pergi nonton dangdut, astagfirullah. Itu tidak bermanfaat. Di dunia tidak bermanfaat, di akhirat tidak bermanfaat. Makanya bersyukur bapak-bapak yang sudah tidak suka dangdut, itu nikmat yang besar Bapak. Kita sekarang jujur-jujuran, kita emang hidup di dunia ini selamanya? Enggak. Mau mati, mati. Kapan? Bisa nanti malam, bisa besok, bisa sebentar lagi. Pertanyaannya, kalau kita nonton dangdut berpahala enggak? Enggak. Nah, kalau kita sudah bisa melatih diri untuk memikirkan ke situ kemudian berzuhud, ini enggak bermanfaat di akhirat, saya tinggalkan. Itu luar biasa. Itu merupakan tanda baiknya keislaman seseorang. Makanya betul, kehidupan dunia itu senda gurau, permainan, tontonan, joget-joget, apalagi gitu-gitu semua. Yang begitu-begitu semangat, yang jelas-jelas dipertanggungjawabkan, yang sholat, membaca Al-Quran ala kadarnya. Kalau sudah SD, SMP, tidak lagi diperhatikan tentang ngajinya. Tetapi kadang ada yang mati-matian ekstra, ikut ekstra tari, ikut ekstra apalagi nyanyi, tapi ngajinya membedakan antara sin, shin, sad, za sama sa masih belum bisa. Kita seharusnya tahu mana yang paling utama dan mana yang tidak penting sama sekali, atau yang kalau kita tinggalkan itu kita tidak akan mati, tidak akan kelaparan, begitu. Makanya bersyukur Bapak Ibu yang sudah bisa
mengatur ini penting, ini enggak, ini penting, ini enggak, luar biasa. Karena sebagian masih campur aduk. Yang penting, yang wajib ditinggalkan, yang permainan ditekuni. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Salat kenapa agung? Ternyata umat-umat terdahulu juga salat. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku hamba-hambamu yang mendirikan salat. Itu Nabi Ibrahim. Kita yang orang biasa ini lebih butuh untuk berdoa. Berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba dan anak keturunan hamba-hambamu yang senantiasa mendirikan salat. Karena Nabi Ibrahim sudah seorang nabi, sudah Allah jamin diampuni, Allah utus menjadi seorang nabi. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang mendirikan salat. Begitu juga keluargaku. Setelah begitu masih apa? Masih mengatakan, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku. Kita juga begitu, Bu. Kita perlu banyak berdoa supaya Allah menerima doa-doa kita. Nabi siapa lagi? Nabi Zakaria. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Ketika malaikat memanggil Nabi Zakaria, beliau sedang salat. Ketika malaikat memanggil akan memberikan kepada Nabi Zakaria seorang anak, ternyata beliau sedang salat. Ibu Nabi Isa, ibunda Maryam, dikatakan, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian bersujudlah kamu kepada Allah, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Nabi Isa setelah dilahirkan itu kan bisa bicara itu, Bu. Di antara yang beliau sampaikan adalah wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memberikan wasiat kepadaku untuk salat, untuk berzakat selama aku hidup. Ini masih kecil, masih bayi kecil, sudah mengatakan wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memberi wasiat kepadaku untuk salat, untuk zakat selama aku hidup. Itu Nabi Isa. Nabi Musa, wa aqimus salata li dzikri. Allah mengatakan, wahai Musa, dirikanlah salat untuk mengingatku. Semua Bani Adam diperintahkan salat. Makanya tidak heran ketika Rasulullah pernah bertemu para nabi di Masjid Al-Aqsa, kemudian mengimami mereka salat. Bagaimana perinciannya salat-salat orang terdahulu? Wallahu a'lam. Tetapi sepertinya tidak jauh-jauh dari kita, karena Allah berfirman kepada ibunda Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bagaimana perinciannya? Kita tidak perlu tahu itu. Cukup kita imani, tetapi yang paling penting adalah kita harus tahu perincian tata cara salat yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah sampaikan. Itu yang lebih penting. Bapak Ibu rahimakumullah. Salat kenapa penting? Selain diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, salat itu mampu menghapus dosa-dosa. Nabi kita bersabda, as-salawatul maktubah, as-salatul maktubah ila as-salati allati ba'daha kaffaratun lima bainahuma. Salat maktubah di waktu tertentu sampai waktu yang kedua itu menghapus dosa-dosa di antara dua salat itu. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahasanya ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah. Laki-laki itu mengeluhkan, wahai Rasulullah, aku telah mencium seorang wanita. Dia mengatakan, aku telah mencium seorang wanita. Kemudian ikut ketika bertemu Rasulullah, menemui Rasulullah, kemudian ikut salat asar bersama Rasulullah.
Nah, kemudian apa? Turunlah ayat wa aqimis salata tarafayil nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat di awal waktu siang dan di ujung waktu siang dan di waktu malam. Wa zulafan minal lail, dan di waktu malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan, nasihat bagi orang-orang yang mau mengambil nasihat, yang mau mengambil peringatan. Setelah mendengar itu, Nabi mengatakan, sudah, enggak apa-apa, pulang, kamu sudah diampuni. Maka dia bertanya, Ali ahadza li khassa? Apakah ini khusus untuk saya? Nabi mengatakan, laka wa li jami'i ummati. Li jami'i ummati kullihim, untukmu dan untuk semua umatku. Maksudnya apa? Perbuatan baik yang kita lakukan itu mampu menghapuskan perbuatan buruk. Salat kita itu menghapus dosa-dosa. Tentu dosanya adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Bagaimana ciri-ciri dosa besar? Ciri-ciri dosa besar adalah Allah mengancam dengan laknat, dengan neraka, dengan tidak diampuni. Seperti apa? Seperti syirik, seperti membunuh, seperti berzina, itu perlu bertaubat. Tetapi kalau dosa kecil seperti sempat membentak istrinya karena marah ditahan, tidak bisa, meledaklah kata-kata kasar, tidak sampai memukul, cuma kata-kata kasar, itu dosa kecil. Minta maaf kepada istrinya, kemudian salat 5 waktu, insyaallah Allah mengampuni. Pernah ada dua orang bersaudara yang satu meninggal 40 hari lebih awal, yang kedua meninggal 40 hari kemudian. Setelah orang yang pertama ini meninggal, para sahabat memuji-muji kebaikannya, menyanjung-nyanjung kebaikannya. Maka Nabi mengatakan, alam yakun musliman, mengatakan, bukankah orang yang kedua ini juga orang Islam? Wa ma yudrika ma balaghat bihi salatuh. Tidaklah kalian tahu kira-kira bagaimana pahala salat yang telah dia dapatkan. Kemudian beliau melanjutkan, innama mathalus salati kamathali nahrin ghamrin azbin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi fi yawmin 5 marrat. Beliau mengatakan, sesungguhnya perumpamaan salat itu seperti sebuah sungai yang tawar, yang airnya sangat melimpah di depan rumah kalian, di depan rumah salah seorang kalian, dan dia sehari 5 kali menyebur ke situ. Hal yubqi dzalika min darani? Kira-kira apakah itu akan masih tertinggal kotorannya? Jawabannya tidak. Maka sangat betul apa yang beliau sabdakan, fa innaka la tadri wa ma yudrika ma balaghat bihi salatu. Kamu tidak akan tahu pahala salat yang telah dia dapatkan. Kalau kita hitung-hitungan, ada seorang yang berumur 70 tahun, kita kurangi 15 tahun karena dia masih umur anak-anak, belum wajib, belum ditulis dosanya, tinggal umur 55 tahun. Selama 55 tahun ini dia wajib berhaji berapa kali? Sekali. Itu kalau mampu. Berapa kali berpuasa Ramadan? 55 kali. Maksudnya 50 kali bulan, 55 kali. Berapa kali zakat? 55 kali yang wajib zakat fitri. Atau kalau dia kaya ada zakat mal. Menjadi 55 kali 2, 110 lah. Itu sholat, zakat, puasa, haji. Kalau sholat sehari 5 kali, kali 30, sebulan 130, 150, kali setahun, kali 55
tahun seumur hidupnya. Berapa? Seandainya semua kita hitung dengan hitungan yang sama, 10, itu pahala sholat tidak terhingga Bapak Ibu. Itu kotor-kotoran, maksudnya hitungan kotor, tidak terperinci. Dan Allah lebih terperinci rukuknya, sujudnya. Bahkan Nabi bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksudnya apa? Ketika seorang salat, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu huruf 10 kebaikan, banyak sekali. Dan kelipatan yang paling kecil yang Allah lipatkan adalah berapa? 10 kelipatan. Dan Allah bisa melipatkan sampai 700 kali lipat. Maka sangat luar biasa pahala solat itu. Makanya Nabi mengatakan, kamu tidak tahu kamu tidak tahu berapa pahala solat yang telah dia lakukan. Makanya Bapak Ibu, mari kita jaga solat-solat kita, jangan kita sia-siakan. Allah berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat 5 waktu dan salat al-wusta. Salat apa itu? Al-asar, salat asar. Al-wusta itu bahasa Arab artinya tengah-tengah. Kalau kita hitung subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Al-wusta kan pas di tengah-tengah. Berarti salat asar. Banyak para ulama menyebutkan al-wusta itu salat al-asar. Dan setiap hari Bapak Ibu ada malaikat yang bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Setiap hari itu ada sif-sifan malaikat yang naik dan turun. Yajtami'una fil 'asri was subuh. Mereka berkumpul di waktu asar dan subuh. Jadi kalau malaikat yang shiftnya siang itu datangnya subuh. Dan subuh, nanti yang shift malam pulang. Yang subuh menjaga sampai nanti sore, asar. Malaikat yang bertugas malam datang waktu asar. Yang subuh naik. Asar menjaga sampai malam, sampai sebulan. Begitu. Nah, ketika naik, Allah bertanya, wahai para malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dan mereka dalam keadaan salat, dan kami datangi mereka dalam keadaan salat. Padahal banyak amal kebaikan, amal ketaatan seperti berzikir, membaca Al-Qur'an, berpuasa, bersedekah. Tetapi yang malaikat sampaikan kepada Allah adalah apa? Salat. Karena salat itu tingginya luar biasa, agungnya luar biasa, kedudukannya luar biasa. Allah wajibkan di atas langit ketujuh semua keturunan Nabi Adam salat. Semua nabi berdakwah menyeru untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meskipun syariatnya berbeda. Tetapi tauhidnya sama, menyembah Allah. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi kita sampaikan bahwasanya Allah mampu, berkehendak, berkuasa untuk melipatkan amal kebaikan sampai 700 kali lipat. Kira-kira masih ada lagi enggak pahala lebih dari itu? Masih ada. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan Allah tunaikan pahalanya tanpa perhitungan. Di kitab tafsir disebutkan bahwasanya apa yang dimaksud dengan tanpa perhitungan, yaitu tanpa cacat, tanpa ukuran, likathratihi wa tanawwu'ihi, karena saking banyaknya dan saking macam-macamnya. Itu pahala bagi orang yang bersabar. Cuma bersabar kita perlu mempraktekkan dalam 3 hal. Bersabar dalam melakukan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan larangan, dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Bersabar dalam meninggalkan larangan, contoh bapak-bapak ini
mas-mas. Kita jalan. Begitu jalan naik motor, lewat di depan barang bagus. Kalau sebagian orang mengatakan nggak dilihat sia-sia, gratis, dilihat berdosa. Jujur-jujuran, ketika posisi begitu, itu hati bergejolak. Malaikat dan setan berkecamuk. Mana yang menang? Mau kita lepaskan pandangan, mau kita lihat, bahkan sampai lihat dengan teliti, atau kita palingkan pandangan kita. Disitulah kesabaran meninggalkan larangan. Kita ini Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Wa ghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Hendaklah mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Sekarang ini media sosial semuanya terbuka. Maksudnya apa aja ada di situ. Kalau zaman dulu orang di rumah capek, mau tidur siang itu tinggal tidur, tidak berdosa, Pak. Orang sekarang istirahat capek, buka HP, scroll, ada foto lewat, ada video lewat, ada foto tidak memakai untuk aurat, ada video tidak untuk aurat. Itu berdosa. Iklan di TV, iklan Rexona menampakkan maaf ketiaknya. Itu sebenarnya tampilan yang tidak layak ditonton oleh umat muslim. Tetapi banyak dari kita yang belum sadar. Kenapa bisa begitu? Karena sebagian yang punya televisi orang non-Islam, sebagian keislamannya tidak pernah ngaji, jadi tidak tahu. Karena mereka yang mereka cari adalah uang penonton. Kalau kita hendaklah kita orientasi kita akhirat. Nabi bersabda, "Aksiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat mati. Supaya apa? Kalau kita ingat mati itu enggak neko-neko. Khawatirnya pas kita neko-neko mati. Atau kita selesai neko-nekonya mau bertobat, belum sempat bertobat, mati duluan. Ini obat paling mujarab. Makanya di stempelnya Umar ketika menjadi kepala negara itu punya stempel. Ditulis di stempelnya. Kalau SD kan di sini Masjid Darussalam biasanya bulat, Masjid Darussalam, atau SD Muhammadiyah Kuta Arjo. Kalau stempelnya Umar, apa kira-kira? Apakah Umar bin Khattab gitu? Bukan. Tulisannya apa? Kafa bil mauti wa'idan. Cukuplah kematian menjadi penasihat. Itu di stempelnya Umar. Kita semua sadar bahwa di dunia itu cuma sementara, titipan. Istilahnya sementara. Makanya kita mari berlomba-lomba untuk beramal, bertakwa kepada Allah, menjadi hamba Allah yang terbaik sesuai kemampuan kita. Tadi sampai mana? Sampai sabar. Sabar dalam meninggalkan yang Allah larang. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Pagi-pagi subuh dingin, kita mau sholat subuh, mau wudu, itu perlu kesabaran untuk bangun, sholat, menarik selimutnya. Kalau pas dingin hujan begitu, mana yang enak? Tarik lagi selimutnya atau paksa bangun? Disitulah kesabaran kita diuji. Yang ketiga, kesabaran ketika menghadapi musibah. Kita sudah taat, sudah berusaha untuk tidak berdosa, terus berdoa, bertaubat, tetapi Allah masih uji. Pas jalan kejeglam jatuh, atau tiba-tiba kejatuhan, kelapa gentengnya pecah, atau tiba-tiba HP-nya hilang. Itu ujian. Kita perlu bersabar. Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengherankan perkara orang mukmin itu apa? Sungguh mengherankan perkara orang mukmin. Idza asabathu syarra syakar. Apabila dia ditimpa kenikmatan, dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra sabar. Apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan dua perkara ini baik, dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Bersyukur dapat pahala, bersabar dapat pahala. Begitu. Jadi orang yang bersabar pahalanya
tanpa hisab. Makanya kalau kita marah bukan karena alasan yang jelas, marah bukan di tempat yang dibolehkan untuk marah, kita berusaha untuk bersabar. Misalkan kita naik motor pelan, sudah pelan, tapi ada yang ngebut nyalip lewat genangan, diinjak, serat, kita kesiram bajunya. Posisi begitu kita diminta untuk sabar. Kita beri udzur dia dulu, mungkin dia buru-buru, mungkin dia tidak tahu kalau di situ ada genangan dan sebagainya. Bukan malah miso-miso, mata nih dan sebagainya. Bukan begitu. Bukan begitu sifat orang muslim. Nabi kita bersabda, orang muslim itu bukan la'an, tidak pernah melaknat, tidak pernah mencela, tidak pernah berkata kotor. Nabi bersabda, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata baik atau diam. Udah gitu aja. Tetapi betul, anak Adam itu sejatinya senantiasa berbuat salah. Tetapi Nabi juga beri kuncinya, wa khairul khata'ina at-tawwabu, dan sebaik-baik orang yang senantiasa berbuat salah itu senantiasa bertaubat. Bapak Ibu rahimakumullah. Salat kenapa penting? Selain yang tadi kita sebutkan di atas, salat itu cahaya. Nabi bersabda, "Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang mau berjalan di waktu pagi, di waktu gelap ke masjid dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Salat itu cahaya. Cahaya yang paling kita rasakan di dunia adalah cahaya hati kita. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah dari perbuatan mungkar dan keji. Makanya biasanya kalau orang salatnya baik, itu insya Allah yang lain akan baik. Tetapi kalau tidak pernah salat, ya biasa dia agak bejujak, agak mencicil gitu. Makanya betul perkataan Umar, "Faman dayya'aha fahuwa lima siwaha adya." Maka barang siapa yang menyia-nyiakan salat, pasti perkara yang lain akan lebih disia-siakan. Yang tidak pernah salat pasti kalau keluar tidak menutup aurat. Yang pernah tidak salat terkadang dia tidak ramah dengan keluarganya, tidak hormat orang tuanya, omongannya kotor, tidak bisa diberi amanah, tidak bisa dipegang omongannya, suka menipu. Kenapa salat itu penting? Salat itu adalah hal yang paling pertama dihisab di hari kiamat. Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah." Hal pertama yang nanti Allah hisab di hari kiamat adalah salat. Maka kalau salatnya baik, maka dia waqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, dia telah sukses dan beruntung. Kalau salatnya berantakan, faqad khaba wa khasar. Kalau salatnya berantakan, dia rugi dan celaka. Makanya Allah perintahkan kita untuk salat sunnah. Itu menjadi penambal salat wajib kita. Kalau salat wajib kita mungkin belum khusyuk atau ada sedikit kurang kesempurnaan, nanti salat nafilah, salat sunnah itu menjadi penyempurna. Allah akan mengatakan kepada para malaikat, "Unzuru li'abdi hal lahu min nafilah?" Lihatlah kepada hambaku, apakah dia punya pahala salat sunnah. Nanti itu dijadikan penyempurna. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita kan tinggal di dunia, pasti punya rumah. Pernah nggak kita membayangkan nanti di surga mau tinggal di mana gitu? Saya tanya Bapak Ibu, nanti di surga mau tinggal di mana? Apakah ngemper di terasnya rumah Rasulullah atau di bawah pohon? Nggak apa-apa lah, yang penting saya di surga, saya tidur di bawah pohon, gelar daun gitu. Atau ingin punya rumah? Kan nanti punya istri, punya keluarga. Apalagi bapak-bapak nanti ini punya bidadari-bidadari. Istri bapak itu menjadi ratunya bidadari-bidadari.
Kalau punya bidadari masa gak punya rumah? Kalau punya istri yang banyak masa gak punya istana? Sayang dong. Kita tidak bisa bermesraan bersama bidadari-bidadarinya. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita punya rumah di surga? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kuncinya. Nabi bersabda, "Man shalla ithnatay rak'atan fi yawmin wa laylah, buniya lahu bihi baitun fil jannah." Barang siapa yang menjaga salat sehari semalam, barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat salat sunnah, apa balasannya? Buniya lahu bihi baitun fil jannah. Akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Udah, kita yang penting sholat saja. Yang penting nanti tahu-tahu rumah sudah jadi. 12 rakaat, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, sudah 6. 2 setelah zuhur, 8. 2 setelah maghrib, 10. 2 setelah isya, 12. Kita ulang. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Sebagian riwayat ada yang mengatakan 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Sesekali boleh merubah salatnya. At-tanawwu' dalam salat bermacam-macam, salat sunnah itu boleh. Bahkan kita boleh salat sunnah mutlak. Maksudnya apa? Pokoknya aku mau salat sunnah 2 rakaat. Boleh. Atau setelah wudu salat sunnah 2 rakaat, boleh. Kita ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itulah setelah maghrib, setelah isya. Setelah asar tidak ada salat ba'diyah. Sebelum asar tidak ada. Meskipun antara adzan dan iqamah itu adalah waktu salat, boleh kita salat sunnah berapapun yang kita mau. Itu yang akan menjadi bata-bata, tiang-tiang, jendela-jendela di surga kelak. Itu penyemangat kalau kita lagi malas. Atau kalau kita lagi malas salat sunnah, kita ingat kalau pas kita sakit, kita salat kemudian rukuk, sujud itu sakit kepala di sini kayak ada yang berat gendoli 5 kilo, maka pas sehat kita maksimalkan salatnya. Karena Bapak Ibu, di antara salat yang kita lakukan setiap hari itu, satu di antara semuanya akan menjadi salat yang paling terakhir. Dan jangan sampai sudah masuk waktu salat, kita belum salat, kita sudah lebih duluan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita jaga salat kita. Kemudian kenapa salat itu penting? Karena termasuk wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah apa? As-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat kalian dan hamba sahaya kalian. Itu wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat itu penting. Makanya betul Nabi Ibrahim sempat mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku hamba-hambamu yang senantiasa mendirikan salat. Pahalanya sangat luar biasa. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan salat? Orang yang mengingkari wajibnya salat, tidak percaya salat itu wajib, mengingkari, maka dia telah keluar dari Islam. Keluar dari Islam, bahasa Arabnya itu apa? Kafir. Makanya hati-hati kalau kita mengingkari kewajiban sholat, tidak mau sholat, hati-hati kita keluar dari Islam. Yang aneh di sebagian tempat itu seseorang laki-laki tidak berani meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali karena takut dicap apa? Munafik. Tetapi dia berani meninggalkan sholat
semuanya selain Jumat tanpa takut dicap kafir. Padahal munafik itu kedudukannya di bawah kafir. Kalau kafir itu sudah keluar dari Islam, kalau munafik Islamnya tidak sempurna, dipertanyakan. Maksudnya apa? Salat Jumat itu wajib, dia tidak mau meninggalkan. Salat yang lain juga wajib, kenapa dia berani meninggalkan? Kenapa begitu? Itu terjadi karena yang telah sampai kepada mereka adalah hadis-hadis bahwasanya orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut maka termasuk golongan orang munafik. Tetapi hadis yang mengatakan al-ahdu baini wa baina 'abdi as-salah, perjanjian antaraku dan antara hambaku adalah salat, itu hadis qudsi. Atau bainal 'abdi wa bainal kufri tarkus shalah, antara seorang hamba dan kekufuran itu meninggalkan salat. Itu belum sampai kepada saudara-saudara kita, sehingga takut dicap munafik dan belum tahu kalau tidak salat dikhawatirkan bisa keluar dari Islam. Ibnu Abbas mengatakan, ma ra'aitu ma fi dinil islami syai'un tarkuhu kufrun illa salah. Tidak ada satu perkara pun di dalam agama Islam ini kalau ditinggalkan bisa menyebabkan kekafiran kecuali apa? As-salah. Makanya Bapak Ibu, mari jaga salat kita, kemudian kita ajak anak keturunan kita untuk salat. Ketika umur 7 tahun dilatih salat, umur 10 tahun tidak salat, boleh dipukul dengan tidak melukai pukulan yang mendidik dan sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan yang sedikit ini, semoga bisa kita amalkan. Semoga ini bisa menyegarkan kembali ingatan kita, meningkatkan semangat kita untuk salat, meningkatkan semangat kita untuk mengumpulkan bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan mengumpulkan kita semua nanti di akhiratnya, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan dan kami bisa menjawab, kami persilahkan. Kalau tidak bisa menjawab, PR Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya, anak itu mau meluruskan orang tua, itu yang lebih tahu mama anaknya itu termasuk durhaka nggak sama orang tua. Kadang orang tua kayak belum benar apa-apa itu kan, terus diluruskan itu termasuk durhaka nggak anaknya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menasihati orang tua itu bukan durhaka, boleh, bahkan dianjurkan. Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga itu siapa? Semua bapak ibu, anak keturunan. Yang bapak ibu berwajib mendidik anak, menasihati anaknya. Yang anak menasihati orang tua, tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan kata-kata yang lemah lembut. Nabi Musa saja ketika mendakwahkan kepada Fir'aun, Allah berfirman, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Sampaikanlah Musa kepada Fir'aun dengan
seruan, dengan dakwah yang lemah lembut. Semoga dia kelak takut dan mengingat Allah. Itu Fir'aun yang mengaku Tuhan, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu. Ada video menarik, video orang Pakistan. Di gerbang itu dia membuat patung Fir'aun. Dia mengatakan, oh kamu yang dulu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tinggi, sekarang kita jadikan kamu penjaga gerbang, tidak bisa apa-apa. Istilahnya itu candaannya dia. Begitu Ibu. Menasihati orang tua boleh, bahkan dianjurkan. Nabi Ibrahim menasihati bapaknya untuk tidak lagi membuat patung, tapi tentu dengan cara yang halus, yang sopan, tidak merasa sok tahu, tidak sombong. Intinya sesuai keadaan, karena beda tempat kadang caranya beda. Beda tempat caranya beda. Begitu, boleh Ibu, dengan cara yang halus, yang santun. Begitu. Ada yang lain? Cukup Bang ya? Oke, cukup. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mas Mauludin ada pengumuman nggak? Nggak ada. Oke. Cara dari saya cukup demikian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.